Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bagaimana yang terakhir ini? Belum sempat membuka-buka tadi ya. Langsung berangkat. Masuk bab baru atau sudah lewat? Masuk bab baru insyaallah ya. Walahuma itu. Innallaha la yandur itu. Itu sudah kemarin ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lahuma, yani lil Bukhari wa Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum uhtuliju duni fa'aqul ay rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di al-haud, yakni di telagaku, telaga yang disebut dengan Kautsar. Al-Kautsar itu ada di surga dan ada pula di padang mahsyar. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam banyak hadis. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Disiapkan padanya di sekelilingnya bejana-bejana sejumlah bintang di langit sana. Tidaklah ada yang minum darinya seteguk melainkan akan hilang dahaga selama-lamanya. Ini tidak akan pernah merasakan kehausan. Yang dengan itu para ulama menjelaskan kaum muslimin yang sempat minum daripada telaga Rasul, maka dia kalaupun mendapatkan hukuman dari Allah masuk ke dalam neraka, maka dia tidak tersiksa dengan rasa dahaga, karena dia telah merasakan haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luas, lebarnya sepanjang perjalanan, panjangnya juga demikian, sejauh perjalanan 1 bulan. Dan mereka dipersilahkan untuk minum sepuasnya, tidak akan berkurang air haud tersebut. Dan itu kejadian sebelum hisab ya. Kejadian sebelum hisab. Berada di padang mahsyar selama masa yang sangat lama sekali, dengan berbagai macam
keadaan mereka sesuai dengan amalannya. Matahari dekatkan sedemikian rupa hingga kemudian para nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haud. Setiap nabi punya haud sendiri-sendiri. Di kulli nabiyyin haudun dalam hadis. Setiap nabi itu memiliki haud yang disediakan untuk umat masing-masing nabi. Dan yang paling banyak nantinya yang disinggahi adalah telaga Rasul. Sampai kemudian setelah berlalu waktu yang Allah kehendaki, kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk dimulainya hisab, perhitungan amal. Maka kejadian tersebut di antara yang akan terjadi adalah seperti yang disebutkan di sini. Ana qaratukum 'alal haud, aku telah menunggu kalian, mendahului kalian di al-haud. Dan Rasulullah SAW mempersilahkan umatnya nanti untuk mereka minum daripada telaga tersebut. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, dan sungguh benar-benar diangkat kepadaku sekelompok orang dari umatku. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, hingga di saat aku hendak meraih mereka, yakni hendak mempersilahkan untuk bisa masuk ke dalam haud beliau. Uqtuliju duni, mereka itu ditarik. Ini diusir dengan kasar gitu. Fa'aqulu ay rabbi ashabi, maka aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Ini orang-orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya beliau. Ya, di akhir kehidupan beliau banyak orang yang kemudian masuk Islam berbondong-bondong. Hingga Rasul kenal mereka. Di saat kemudian beliau meninggal dunia, ternyata banyak sekali dari mereka yang murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau mengatakan ashabi secara zahir dari apa yang beliau lihat. Itu adalah orang-orang yang beriman. Fayaqal, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Kalimat ma ahdatsu ba'dak ini juga merupakan ancaman bagi pelaku-pelaku bid'ah. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam beragama sepeninggalmu. Sehingga kata para ulama, ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka pun terancam akan terusir dari telaga Rasul. Di samping murtadin juga ahlul ahwa, ahlul bidah. Dalam ta'liq Syekh bin Baz, wa fil lafzi al-akhar, dan pada lafaz yang lain, innahum lam yazalu murtadin. Ini mereka terus-menerus, tak henti-hentinya mereka itu murtad, keluar dari agama Islam. Ala adbarihim, kembali ke belakang mereka. Mundu farok tahu, semenjak engkau tinggalkan mereka. Ini kalimat ini menjelaskan kenapa beliau mengatakan ashabi. Dalam riwayat yang lain juga ummati, ashabi dan ummati begitu. Karena sebagian, dan ini juga merupakan dalil bahwasanya karena Rasulullah SAW mengenali umat itu disebabkan karena ada athar, bekas-bekas daripada wudu, min athari sujud. Sehingga beliau mengatakan ummati, mereka bukan orang-orang kafir semua. Ada yang dari umat beliau yang betul-betul tetapi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak mesti kafir. Disebut ahlul bid'ah karena mereka bukan kafir. Meskipun sebagian kebid'ahan ada yang sampai kepada taraf kekafiran. Sehingga ini merupakan peringatan yang sangat keras kalimat ini. Walihada yumna'un minal haud, dan karena itulah mereka terhalang dari haud. Li'annahum irtaddu, karena mereka murtad. Walladzina irtaddu fi ahdi Abi Bakrin haula yumna'una minal haud, dan orang-orang murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq, mereka-mereka inilah yang mereka nanti akan terhalang daripada haud. Amma man mata ala imani fa innahu yaridu ala haud. Adapun siapa saja yang
dia meninggal di atas keimanannya, niscaya dia akan bisa mendatangi haud tersebut. Su'ila Syekh rahimahullah an qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ay rabbi ashabi. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang kalimat di dalam hadis tersebut, ashabi, wahai Rabbku, sahabat-sahabatku. Artinya iskal di situ adalah para sahabat kok terhalang begitu dari haud. Fa ajaba biqauli, maka Syekh menjawab, ashabuhu alladzina ma'ahu irtaddan nas ba'da ma dakhalu fil Islam fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Wartaddan nasun fi ahdi Siddiq wa qatalahum as-Siddiq wa sahabah. Belum jawab, iya, rekan-rekan beliau, sahabat-sahabat beliau yang sempat bersama beliau, di mana mereka murtad setelah mereka masuk ke dalam Islam di masa beliau, sehingga beliau mengenalnya. Dan murtad pula orang-orang di masa As-Siddiq, dan diperangi oleh para sahabat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat, sehingga mereka ini terusir karena kekufuran mereka, kemurtadan mereka. Dan itu adalah keadaan yang sangat menyesakkan tentunya, kondisi di mana mereka begitu sangat butuhnya, ya, setetes air untuk menghilangkan dahaga. Ternyata mereka terusir darinya, di mana kaum muslimin berbondong-bondong, jumlahnya luar biasa banyaknya. Sedangkan mereka ini terusir, sudah mau masuk ditarik dan dihalau, tidak bisa mendekat kepada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dibayangkan penyesalan seperti apa yang akan mereka terima, mereka rasakan. Su'ila rahimahullah anil fasik, hal yaridu alal haud. Beliau juga ditanya tentang orang yang fasik, apakah orang yang fasik itu bisa mendatangi haud ataukah hanya orang-orang bertakwa saja? Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, zahirul hadits ya ummuhu li'annahu laisa bimurtad. Zahir dari hadis mengenai mereka, dalam artian mereka pun bisa mendatangi al-haud, karena orang yang fasik bukan orang yang murtad, begitu. Jadi orang yang fasik dari umat ini pun bisa mendatangi daripada haud, lakin alaihi khatar, akan tapi dia berada dalam bahaya. Ja'a fi ba'd riwayat bil wa'id, datang pada sebagian riwayat-riwayat yang lain dengan ancaman yang mengena pada orang fasik pula. Fayam bagil hadar, maka sepantasnya untuk waspada, hati-hati dari kefasikan. Jadi Syekh mengisyaratkan di sana ada riwayat-riwayat yang bisa mengena pula orang-orang fasik begitu. Walaupun riwayat yang ini kaitannya dengan orang-orang murtad. Al-wa'id innama huwa fil murtadin, annahum lam yazalu murtadin ala aqabihim mundu faraqtahum. Ancaman di dalam hadis ini hanya bagi orang-orang yang murtad, yang mereka terus-menerus dalam kemurtadan mereka pada tumit-tumit mereka, yakni kembali ke kekufuran, kembali ke belakang mereka semenjak engkau meninggalkan mereka, yang meninggal dunia, Rasulullah SAW, semenjak engkau berpisah dengan mereka. Ammal 'asi falaysa bimurtad, adapun 'asi, orang yang bermaksiat, maka bukan orang yang murtad. Wa naqisul iman, dhaiful iman, dia adalah orang yang kurang keimanannya, lemah keimanannya. Fayuhsa alaihi, maka dikhawatirkan saja atasnya. Fayam bagilahul hadar, hendaknya dia berhati-hati, yakni jangan terus-terus berada dalam kefasikannya. Ini kalau ahlul ma'asi, orang fasik. Lantas bagaimana dengan ahlul bidah?
Wa su'ila rahimahullah an ahlil bidah hal hum mimman yudhaduna 'anil haud. Beliau ditanya tentang ahlul bid'ah, apakah termasuk juga dari golongan orang-orang yang dihalau, diusir daripada telaga Rasul? Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab, ahlul bid'ah fihim tafsil. Ahlul bid'ah itu ada rinciannya. Fihim kafir wa fihim muslim. Ada yang kafir, ada pula yang muslim. Amal mubtadi' al kafir la yaridu. Adapun mubtadi' yang kafir maka jelas tidak akan bisa untuk datang ke haud Rasul. Nas'alullah al-afiyah. Jadi di sini Asy-Syaikh bin Baz secara zahir merajihkan bahwasannya yang terhalau daripada telaga Rasul hanya orang-orang murtad saja, orang-orang kafir. Ahlul bid'ah pun ahlul bid'ah yang melakukan kebid'ahan mukaffirah, bid'ah-bid'ah yang sampai pada kekufuran. Adapun kebid'ahan-kebid'ahan yang lain yang tidak sampai kepada kekufuran, maka pelakunya masih muslim dan masih diharapkan tetap bisa untuk datang ke telaga Rasul. Adapun mendapat sebagian ulama yang lain dengan kalimat ahdatsu ba'dak, ya, dengan kalimat ahdatsu ba'dak ini masuk keumumannya adalah orang-orang yang membuat-buat perkara-perkara baru dalam agama. Sehingga itu juga termasuk daripada kalangan orang-orang yang dikhawatirkan terhalang dari telaga Rasul. Wa su'ila rahimahullah 'anil rafidah hal hum min 72 firqah. Dan beliau ditanya tentang Rafidah, yakni Syiah Rafidah. Apakah Syiah Rafidah termasuk daripada 72 kelompok? Ya, ini 72 kelompok yang binasa. Karena Rasul menyatakan umat ini akan terpecah menjadi 73. 72 semuanya binasa kecuali yang satu ini. Apakah Rafidah itu masuk yang 72? Fa ajaba qailan, maka beliau menyatakan hum dakhiluna fihim. Iya, mereka masuk ke dalam kelompok 72. Lakin fihimul kafir wa fihimul muslim. Tetapi pada mereka Rafidah itu ada yang kafir, ada pula yang muslim. Farafidah ubadun ghairullah kafara. Maka Rafidah yang beribadah kepada selain Allah mereka kafir. Warafidah alladzina yufaddiluna 'aliyan 'ala Utsman aw 'ala Siddiq fa haula laisu bikuffar. Adapun Rafidah yang lebih mengutamakan Ali atas Utsman dan atas Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka tidak sampai kepada kafir. Lakinnahum mubtadi'un, tetapi mereka ini mubtadi'un. Jadi Rafidah dari penjelasan Syekh ada yang sampai pada taraf kekafiran, ada pula yang tidak. Syiah Rafidah, yakni disebut Rafidah karena mereka ini kaitannya dengan salah seorang ahlul bait keturunan Ali bin Abi Thalib, yakni Zaid bin Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Hasan atau Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Zaid di saat kemudian beliau mendengar dari sebagian orang-orang Rafidah tersebut yang mengagungkan beliau, memang Zaid ini diagungkan sekali oleh orang-orang Syiah. Mendengar sebagian mereka mencela Abu Bakar dan Umar, maka beliau pun melarang mereka, tidak boleh mencela Abu Bakar dan Umar, orang-orang mulia. Maka kemudian mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Ali di sini bukan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali ini punya anak, diantaranya Zaid, kemudian Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Ali. Dan Zaid ini yang kemudian dari situ muncul dua firqah Syiah yang menjadi pengikutnya Zaid, ini Syiah Zaidiyah namanya. Dan yang menolak Zaid ini namanya Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah inilah yang sangat ekstrim sekali sampai pada taraf menuhankan Ali bin Abi Thalib.
dan sampai pada taraf menganggap bahwasannya imam 12 mereka rasul. Bahkan bukan imam 12 ini melebihi kedudukan para rasul, yang menganggap bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah kedua berhalanya Quraisy, yang menganggap para istri Rasul SAW mereka itu tertuduh, ya, terutama Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dan sebagainya. Ini Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan ini dikafirkan oleh para ulama Syiah Rafidhah yang seperti ini, menganggap bahwasannya Al-Quran itu ada 40 juz, mereka tambahkan padanya 10 juz. Adapun Syiah Zaidiyah, maka mereka ini tidak dikafirkan oleh para ulama, dan banyak terdapat di negeri Yaman Syiah Zaidiyah, dan mayoritasnya memang Syiah Rafidhah di sana. Fahaula laisu bikuffar lakinnahum mubtadi'un. Maka mereka ini bukan orang-orang kafir, yang istilahnya Syiah yang sekedar mengutamakan Ali daripada Utsman atau daripada Abu Bakar Umar, begitu. Ali lebih utama, yang seperti ini tidak dikafirkan. Amma man da'a aliyan au ahlal bait wa ghala fihim. Adapun orang yang berdoa kepada Ali, berdoa bukan kepada Allah tapi kepada Ali, atau kepada ahlul bait, biasanya kepada Al-Husain, ya Husain, ya Husain, begitu. Bahkan di saat mereka sa'i atau tawaf di Ka'bah, atau pas berada di Mina, mereka teriak-teriaknya ya Husain, ya Husain, menekan Husain. Ekstrim di situ. Fa innahu yakunu kafiran. Maka yang seperti ini kafir. Au qala inna nubuwah li Ali lakin khana Jibril, atau yang mereka katakan di antara orang-orang Rafidhah ini mengatakan bahwasanya nubuwah itu sebetulnya untuk Ali, tetapi Jibril berkhianat, dikasihkan Muhammad. Ini akal mereka yang sangat pendek. Bagaimana mungkin nubuat itu milik Ali, sedangkan Ali pada waktu itu belum genap 10 tahun usia. Masih anak kecil Ali bin Abi Thalib di saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Hadza kafir, ini ya kafir ya, murtad dari Islam, kan berarti tidak mengimani kenabian Rasulullah SAW, yang mereka imani kenabian Ali. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan dalam agama kita. Wasintan wasab'un firqah fihimul kafir wa fihimul asi. Dan 20 atau ya bukan 20, 72 firqah yang tersebut dalam hadis itu, hadis iftiraqul ummah. Fihimul kafir wa fihimul asi. Ada di antara mereka yang kafir, ada pula yang ahli maksiat, tidak sampai kafir. Wa fihimul mubtadi' ad-dal, dan pada mereka pula ada yang mubtadi' dal, ahlul bid'ah yang sesat. Ini tidak sampai kekufuran. Dan ini tentunya pendapat beliau rahimahullah. Sedangkan apa yang ma'ruf disebutkan di antara para ulama, 72 itu semuanya masih muslimin. Karena Rasulullah SAW menyatakan satatariku hadil ummah, dan akan terpecah umat ini menjadi 72, ya ini umat ijabah, umat Islam maksudnya, bukan umatud dakwah. Karena kalau umatud dakwah tentu banyak sekali. Umatud dakwah itu ya ini umat yang hidup setelah diutusnya Rasul. Yahudi Nasrani masuk umatud dakwah. Berbagai macam kelompok kafir semuanya masuk dalam umatud dakwah. Sehingga yang dimaukan dengan 73 itu adalah umatul ijabah, umat muslim. Umat muslim akan terpecah menjadi 73. Semuanya ini binasa, dalam artian binasa di sini terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesesatan-kesesatan walaupun tidak sampai kepada kekufuran. Maka di antara mereka, kata saya di sini, ada yang kafir, ada pula yang muslim. Ada pula ahli maksiat, ada pula mubtadi'. Wal mubtadi' alladzi laisa bikafir. Mubtadi' yang tidak sampai kafiran. Lakinnahum kulluhum yastami'una fi ijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua
Ya, semuanya yastami'un fi ijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa min ummatil ijabah. Mereka semua terkumpul dalam satu sifat, yakni membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah ummatul ijabah. Jadi kelompok-kelompok yang dimaukan dengan 73 dari yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Begitu maunya. Ya, seluruh kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam dan membenarkan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada mereka ada yang keluar daripada Islam disebabkan karena kekufuran dalam keyakinan mereka. Ada pula yang ahli maksiat, ada pula yang ahli bid'ah. Amma ummatud dakwah kafirun al-yahud wa nasara min ummatid dakwah, lakin matalah ummatud dakwah, maka banyak sekali Yahudi Nasrani masuk di dalam ummatud dakwah dan tidak ada nilainya mereka ini. Fahum min ahlin nar, mereka semua penduduk neraka. Ini berdasarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun tsumma matu walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk daripada ahlun nar. Maka mereka semua tidak ada nilainya lagi matalahum, ya, Yahudi Nasrani apalagi selain daripada ahlul kitab. Mereka semua adalah min ahlin nar, termasuk daripada penduduk neraka. Hingga mereka mau beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam Islam. Lakin hadhihi thalath wa sab'un alladzina istajabu alladzina za'amu annahum min atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam za'amu annahum ajabu da'wata. Akan tetapi 73 ini yang mereka mengijabai daripada dakwahnya Rasul, mereka beranggapan bahwa mereka merupakan pengikut Nabi. Mereka beranggapan bahwa mereka semua telah mengijabai seruan dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naji minhum as-salim al-firqatun najiyah. Yang selamat dari 73 ini, ya, hanya satu, yakni al-firqatun najiyah. Siapa mereka? Alladzina taba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallaru ala nahji. yakni yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj beliau. Wa amma thintan wa sab'un, adapun yang 72, fa fihimud dhal wa fihimul kafir wa fihimul asi. Maka di antara mereka ada yang sesat, ada yang kafir, ada yang ahli maksiat. Wa fihim al-mubtadi' ad-dhal, dan ada pula di antara mereka ini ahli bid'ah yang sesat, ala darajat mutawa'idun binnar. Yang tentunya tidak dalam satu derajat, mereka ada sekian banyak peringkat. Ya, ala darajat, yakni sekian banyak peringkat, mereka berbeda-beda. Mereka semua mutawa'adun binnar, mutawa'adun yakni terancam dengan neraka. Kulluhum, semuanya 72 tadi semuanya terancam dengan neraka. Nas'alullahal afiyah. Nas'alullahal afiyah. Adapun yang firqatun najiyah, maka sangat besar harapan mereka untuk selamat. Kalau mereka menjadi pelaku-pelaku dosa, tapi manhaj mereka, akidah mereka lurus, benar, maka sangat besar harapan untuk mereka itu mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan-amalannya, menjadi pelebur-pelebur dosa. Mereka ya dengan keadaan yang seperti itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa yang banyak sekalipun, dalam keadaan akidahnya akidah sahihah, akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah, maka mereka berjumpa dengan Allah walaupun membawa dosa yang sangat banyaknya, Allah akan menjumpainya dengan sepenuh itu pula ampunannya. Karena akidah yang lurus, manhaj yang benar. Ini perbedaannya. Sehingga para ulama dahulu mereka ya sangat-sangat memberikan tahdzir, peringatan keras terhadap ahli bid'ah, terutama kepada keluarganya. Dia mengatakan, wahai putraku, seandainya kamu itu keluar dari pintu rumah bordil itu rumah ahli maksiat ya, perempuan-perempuan zina, PSK aku sukai daripada kamu keluar dari rumahnya Fulan bin Fulan. Dari kalangan bid'ah.
keluar dari rumah bordil benar, itu lebih aku sukai, namanya lebih ringan itu dibandingkan kamu keluar dari rumahnya Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan ini ahli ibadah, disebutkan Amr bin Ubaid yang disebutkan di situ, itu ahli ibadah, tetapi dia ini memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang yang sangat berbahaya, Mu'tazilah. Demi Allah, wahai putraku, seandainya kamu berjumpa dengan Allah membawa dosa, berbagai macam dosa-dosa, ya, mencuri, berzina, minum khamar dan sebagainya, dalam keadaan kamu selamat dari akidahnya si fulan, itu jauh lebih aku sukai daripada kamu selamat daripada berbagai maksiat tadi, tetapi kamu bawa dosanya, akidahnya, keyakinannya si fulan. Ini bahaya daripada pemikiran-pemikiran menyimpang, kebid'ahan. Walaupun dia terkenal sebagai ahli ibadah yang sangat-sangat tekun, orang kalau mendengar bicaranya itu bisa menangis, tetapi dia berada di atas akidah, manhaj, bukan akidah dan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, mu'afah, setiap umatku itu berada dalam pemaafan, diharapkan akan mendapatkan pemaafan tersebut, walaupun mendapatkan atau walaupun dia melakukan berbagai macam dosa-dosa, selama tadi itu selamat akidahnya, selama dia tidak terang-terangan dalam kemaksiatannya. Wa su'ila rahimahullah, hal yufarraq bainal alim wal jahil, apakah dibedakan antara alim dengan orang yang jahil? Fa'ajaba bi qawli takhtaliful umur, ba'dul umur yu'dzar fiha al-jahil wa ba'dul umur la yu'dzar fiha al-jahil. Apakah dibedakan? Artinya orang yang dia ini melakukan kemaksiatan, kebid'ahan di atas ilmu dengan orang yang melakukan kemaksiatan, kebid'ahan di atas kejahilan, apakah dibedakan yang seperti itu? Maka beliau menyatakan permasalahannya tidak sesimpel itu. Ya, permasalahannya takhtalif, al-umur takhtalif. Perkaranya itu tidak simpel begitu. Ada berbagai macam keadaan. Ba'dul umur yu'dzar fiha jahil. Sebagian orang memang iya, orang yang jahil di situ dia diberi udzur. Wa ba'dul umur, dan dalam perkara yang lain la yu'dzar fiha jahil, tidak diberi udzur kejahilan padanya. Ini perkara-perkara yang yu'lam minaddin bidarurah, ya tidak diberikan udzur kejahilan padanya. Atau perkara-perkara yang di situ dakwah tegak, di mana kajian-kajian ahlu sunnah ada di tempat tersebut, atau ulama-ulama ahlu sunnah banyak, kaidah ahlu sunnah bertebaran di situ. Nah, memang orang tidak mau tahu, berarti dia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Beda antara tidak mau tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga orang yang tidak mau tahu ya layu tabir jahl, ya. Orang yang tidak mau tahu dia tidak mendapatkan udzur karena ketidaktahuannya. Kalau dia terjerumus dan terperosok dalam jurang kebinasaan karena dia tidak mau tahu, sudah ada banyak yang memberitahu, rambu-rambu itu banyak, dia tidak mau membacanya, dia tidak gubris itu. Berbeda kondisinya dengan orang yang belajar tapi belum sampai padanya ilmu. Karena itu dia dikatakan jahil dalam perkara itu, maka dia belajar, ini belum sampai, memang terjatuh dalam satu kemaksiatan atau dalam satu dosa yang dia terus mencari. Kalau dia tahu itu adalah satu dosa, ya dia tidak akan menjalaninya begitu. Kan beda kondisinya. Ini orang yang jahil betul-betul tidak tahu, dan ini orang yang ya tajahal, pura-pura tidak tahu. Atau la yurid al-ilm, tidak menghendaki ilmu, memang tidak ingin tahu. Ini namanya mu'rid, orang yang berpaling. Bukan jahil yang seperti ini, orang yang mu'rid, berpaling. Sehingga Syekh jawabannya jelas.
bukan secara pasti. Ya kalau jahil berarti dia maafu. Orang yang jahil ya lebih mending daripada orang yang sudah tahu. Tidak begitu. Jawaban seorang yang alim, ya, paham terhadap keadaan yang sebenarnya. Orang yang tinggal misalnya di pelosok, tidak ada dakwah, ya, tinggal yang di tempat yang tidak memungkinkan dia bisa ilmu, dalam keadaan dia ingin belajar, terbersit padanya untuk mengetahui tentang agamanya, tapi memang tidak ada jalan bagi dia. Orang-orang yang seperti ini mungkin terjatuh dalam berbagai macam perkara-perkara, hatta mungkin ya terjatuh dalam kesyirikan yang dia tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Bisa saja ya, dia tahunya bahwasanya syahadat, ya, sholat, puasa di bulan Ramadan begitu saja. Dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat 5 waktu ala kadarnya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ramadan, puasa begitu. Zakat kalaupun ada harta dia keluarkan semampunya, setahu dia, mungkin tidak tahu tentang ilmu tentang zakat mungkin, karena tidak ada dakwah sampai ke sana. Dia berada di atas Islam. Mungkin dia terjatuh dalam sekian banyak mahzur syar'i, ya, karena adat istiadat di tempatnya, dalam keadaan tidak terbersit kalau itu adalah kesyirikan, tidak terbersit kalau itu dan sebagainya. Dakwah belum sampai, maka yang seperti ini bisa saja ya utar bil jahal, karena dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ya. Sama sekali tidak tahu, dan tidak ada jalan untuk bisa tahu karena keterbatasan tempat dia tinggal tersebut, tempat yang sangat terpencil jauh daripada. Adapun orang yang tinggal di tengah kota, dakwah di mana-mana, ya, dia tidak pernah mau mencari ilmu dan merasa telah berada di atas hidayah. Orang-orang yang berpaling seperti ini merasa dirinya telah berada di atas petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa man ya'sy 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kami akan jadikan bagi dia teman-teman dia yang akan dia, dan teman-temannya itu akan menghalangi dia dari jalan yang lurus dalam keadaan dia merasa berada di atas petunjuk. Sehingga tidak setiap al-jahl itu uzur. Nah, tidak setiap al-jahl itu uzur. Ya, takhtaliful umur. Wa su'ila 'anil Rafidhah fil uzur bil jahl, dan beliau ditanya tentang Rafidhah akan uzur mereka, mungkin mereka tidak tahu. Fa'ajaba, maka Syekh menjawab, man da'a ghairallah wastaghatha bi ghairillah kafir mutlaqan. Orang yang berdoa kepada selain Allah, minta kepada Al-Hasan, Al-Husain, mintanya itu kepada selain Allah, dan istighatsah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan, istighatsah itu thalabul ghaus, kafir secara mutlak. Ini di sini Syekh menjelaskan tentang adamul udzur bil jahl. Mutlakon di sini sebetulnya juga tidak secara mutlak, ya. Satu kondisi yang disebut oleh para ulama kita, iya, ini di saat seseorang tinggalnya itu di tempat yang tidak memungkinkan sampai padanya dakwah itu. Dia betul-betul tidak terbersit sama sekali. Itu yang disebutkan oleh bagian ulama dalam kasbus subuhat. Nah, di situ dia masih memungkinkan untuk ada udzur karena ketidaktahuannya. Li'annahum bainal muslimin. Nah, ini dia. Kafir mutlakon karena mereka berada di tengah-tengah muslimin. Ini keadaan yang berbeda di saat dia berada di tempat terpencil misalnya, tidak di tengah-tengah muslimin, di tempat terpencil, tempat yang jauh, mungkin negaranya adalah negara kafir, dia berada di puncak gunung, ya tidak mungkin sampai ke sana dakwah, internet tidak terjangkau di sana. Maka balaghahumul Quran, sedangkan Al-Quran telah sampai kepada mereka ini, dalam artian orang-orang yang tadi dinyatakan kafir secara mutlak tadi oleh Syekh, ya. Mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, Al-Quran sampai kepada mereka, wa balaghathumus sunnah, as-sunnah juga sampai kepada mereka. Berarti sudah sampai padanya al-balagh. Ya. Allah ja'ala al-Quran nadhara wa balagh. Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan dan balagh, penyampai. Artinya sudah sampai hujjah padanya di saat Al-Quran sampai kepadanya. Hada balaghun linnas. Ini, yakni Al-Quran ini adalah balaghun linnas, suatu yang hujjah yang tersampaikan bagi manusia. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran
untuk aku berikan peringatan dengannya, dan siapa saja yang sampai padanya peringatan tersebut. Sehingga dengan sampainya Al-Quran, artinya apa? Hujjah telah tegak kepada mereka. Faman kafara ma'a wujudihi bainal muslimin wastaghatha bi ghairillah aw abada al-badawi aw ghairahu sawa'an minar rafidah wala hukmul kufur nas'alullah al-afiyah. Maka siapa saja yang kafir bersamaan dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka masih tetap juga meminta kepada selain Allah, beribadah dalam artian berdoa, meminta kepada Al-Badawi. Tidak tahu sini Al-Badawi siapa. Ini orang yang mungkin ma'ruf ya di kalangan mereka, orang-orang yang suka meminta kepada selain Allah. Di antara yang diminta adalah Al-Badawi atau kepada selainnya, minta kepada Abdul Qadir Jailani, minta kepada Rifai, minta kepada yang lainnya. Al-muhim, sawa'an minar rafidah lahu hukmul kufur, apakah rafidah ataukah yang selainnya, maka dihukumi kafir karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Dan ini hukum secara umum, bukan hukum secara ta'yin ya. Hukum secara umum begitu, apa yang disebut oleh Syekh, yakni siapa saja yang melakukan ini maka kafir dia. Tetapi hukum secara ta'yin ya, di saat ada orang yang melakukan seperti itu, tidak kemudian serta merta fulan, ini menyebutkan nama, fulan kafir musyrik, kenapa dia melakukan ini. Tidak seperti itu. Di sana masih ada penjelasan yang lain terkait dengan hukum takfiril muayyan, hukum mengkafirkan seseorang secara ta'yin. Ini secara tunjuk hidung itu ada ilmunya tersendiri, tidak serampangan. Jadi seseorang mempelajari tentang perbuatan yang akan membawa kepada kekufuran bukan berarti untuk menilai orang, oh dia kafir, dia tidak, bukan itu. Dia musyrik, bukan untuk menilai seperti itu. Penilaian terhadap orang per orang ini harus terkumpul padanya syurut, syarat-syarat pengkafiran, dan terhilangkan daripadanya mawani, penghalang-penghalang kekafiran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta